Berawal dari keresahan ibu-ibu akan banyaknya jajanan anak yang dianggap tidak sehat, sekumpulan ibu-ibu di wilayah Kota Cimahi membentuk kelompok wanita tani. Kelompok ini memfokuskan pada tanaman pakcoy dari mulai budidaya sampai pada pengolahan menjadi beragam makanan sehat. Selain untuk ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi, juga sebagai pencegahan stunting. Sudah sekitar 3 tahun, ibu-ibu yang berjumlah 43 orang ini kompak memanen pakcoy atau bokcoy, sayuran yang dikenal pula sebagai sawi sendok di Indonesia karena bentuk batangnya yang menyerupai sendok. Mereka adalah pengurus dan anggota yang tergabung dalam kelompok wanita tani Safa Marwa RW 02, Kampung Sukamaju, Kelurahan Cigugur Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Modal awal untuk menanam pakcoy berasal dari dana swadaya masyarakat. Setahun berjalan mendapat bantuan berupa pupuk dari pemerintah Kota Cimahi. Dengan total luas 280 meter persegi yang terbagi 3 lokasi, kelompok wanita tani ini bisa memanen 130 kg pakcoy setiap bulan. Pakcoy yang sudah dipanen kemudian dijual ke warga sekitar. Selain dijual, sayuran pakcoy juga dikreasikan menjadi olahan makanan. Saat ini ada 13 macam olahan produk makanan inovasi dari pakcoy yang dibuat. Antara lain jus, sistik, kue seroja, dan masih banyak lagi. Misalnya untuk jus pakcoy, proses pembuatannya sama seperti jus pada umumnya. Daun pakcoy yang sudah dibersihkan dimasukkan ke blender dan tambahkan sedikit air. Setelah halus lalu disaring. Kemudian tambahkan lemon, madu, dan gula. Sementara untuk pembuatan kue seroja pakcoy, bahan yang digunakan antara lain tepung beras, tepung tapioka, kencur, bawang putih, santan, telur, penyedap rasa, dan pakcoy. Bahan-bahan yang sudah dihaluskan dicampur dengan tepung beras dan tepung tapioka. Lalu tambahkan pakcoy yang sudah di blender. Selanjutnya adonan digoreng. Begitu pula dengan sistik pakcoy, bahan utama yakni tepung terigu, tepung tapioka, bawang putih, mentega, telur, santan, dan daun jeruk. Buat adonan menggunakan air perasan pakcoy hingga lembut dan bisa dicetak memanjang. Lalu digoreng. Inovasi ragam produk olahan pakcoy ini dijual kepada warga sekitar. Bahkan olahan produk pakcoy ini rutin diikut sertakan dalam bazar ataupun pameran, baik yang diadakan oleh pemerintah kota maupun provinsi. Dengan adanya bazar-bazar yang dilakukan oleh pihak Pemkot yang udah rutin itu sebulan sekali, kami mengikutinya terus sehingga kami pun tidak cuma dikenal di wilayah kami ini sendiri, tapi kami pun udah dikenal di wilayah Kota Pemkot Cimahi. Bahkan kemarin terakhir kami bawa juga ke tingkat provinsi. Olahan pakcoy menjadi makanan sehat ini juga rutin disajikan saat kegiatan posyandu. Inovasi olahan pakcoy menjadi beragam produk unggulan disukai anak-anak yang awalnya enggan mengonsumsi sayuran. Tadi habis makan apa, Marwa? Seroja pakcoy. Enak nggak itu? Enak. Suka nggak? Suka. Suka makan sayur nggak sih? Kadang-kadang. Olahan pakcoy apa yang disukai? Bolu kukus, sistik pakcoy, puding pakcoy. Rasanya gimana? Enak banget. Suka. Suka. Lahirnya kelompok wanita tani dan tanaman serta olahan pakcoy di RW ini selain demi menekan stunting, juga melahirkan kesadaran dan kemandirian warga. Alhamdulillah di kita di RW 02 memang tidak ada warga masyarakat yang terkena stunting. Tapi ini bagian dari pencegahan terhadap stunting dengan adanya produk olahan sehat KWT yang memang berbahan dasar pakcoy yang memang mempunyai khasiat dalam kesehatan itu. Kemudian dari segi pemberdayaan masyarakat, memang untuk kegiatan ini telah dirasakan manfaatnya baik itu dari anggota KWT itu sendiri ataupun warga masyarakat dengan pemasaran dari produk olahan inovasi itu. Kegiatan dan inovasi yang selama ini dilakukan oleh kelompok wanita tani ini mengantarkan mereka menjadi juara, baik di tingkat kota, provinsi, hingga nasional dalam penilaian ketahanan pangan. Mereka berharap kelompok wanita tani ini semakin dikenal oleh masyarakat luas dan semakin berkembang. Zai Ul Haq, Rusman Rusmana, Cimahi, Jawa Barat.